Sudah, Sensei. Oke, good. Ini kelas 507. 507 itu ada beberapa yang belum presentasi proposal ya. Kalau nggak salah ada 9 orang yang belum presentasi proposal. Ya, kita ininya pendek kok. PowerPoint kita hari ini kuliahnya nggak terlalu banyak slides-nya. Jadi ada beberapa orang teman kalian yang belum presentasi proposal, ada 9 orang. Absen 58, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27. Ini paling banyak ini kelas ini. Tadi kelas 32 sudah selesai. Nah, sekarang ya udah kita presentasi dulu 3 atau 4 orang, nanti habis itu baru kita kuliah. Oke, silakan. Nomor. Nomor berapa yang mau presentasi? 17 deh, Sensei. 16. 17 sama 16. Oke. Oke, silakan. Kalian belum presentasi kan? Oke, Belum, ya. Sensei. Belum, Sensei. Ayo. Oke, Martin, habis itu Suta ya. Oke, silakan, Dek. Ya, selamat pagi Sensei dan teman-teman. Saya di sini mau mempresentasikan proposal yang telah saya buat dalam UTS penelitian ilmu sosial kemarin. Jadi judulnya adalah tinjauan dampak kebijakan PSBB terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia. Selanjutnya, di latar belakang, saya memberikan gambaran mengenai coronavirus, pandemi coronavirus, itu apa, sampai kepada dampak coronavirus tersebut terhadap pengeluaran kebijakan pemerintah mengenai PSBB. Oke. Selanjutnya, saya juga mengemukakan mengenai definisi perusahaan dan definisi jasa, karena di judul itu tadi kan ada pada perusahaan penyedia jasa, jadi supaya objeknya lebih jelas bagaimana. Selanjutnya, menguraikan juga mengenai pajak. Jadi pajak memiliki beberapa sektor pengenaan, salah satunya pajak penghasilan. Lalu pajak penghasilan mengatur mengenai berbagai objek pajak seperti active income dan passive income yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satunya adalah jasa internet termasuk sambungannya yang tergabung dalam jenis jasa lain dalam PPh pasal 23 yang pengenaan objeknya diatur kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK 03/2015. Selanjutnya, saya juga menuliskan mengenai PT Telekomunikasi Indonesia, Smartfren Telekom, PT Indosat, dan PT Excel Axiata yang merupakan perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi dari aspek perpajakan, perusahaan tersebut dapat dipajaki melalui laba usaha badan, jasa yang diberikan maupun kegiatan jual beli dan atau sewa aset perusahaan. Ya, namun pandemi COVID-19 dipastikan memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan yang dapat menimbulkan kemungkinan perusahaan tidak dapat mencetak laba pada tiap kuartal atau dengan kata lain perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, sejauh yang diketahui penulis, penelitian lain mengenai pajak terhadap jasa internet itu hanya mencakup tata teknis seperti tinjauan pemotongan, pelaporan, dan penyetoran. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, itu adalah tinjauan dampak dari kebijakan pemerintah terhadap penerimaan PPh pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia. Selanjutnya mengenai pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana dampak kebijakan PSBB terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia? Yang kedua, bagaimana potensi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia? Selanjutnya untuk tujuan penulisan, tujuan penulisan ini turun dari pertanyaan penelitian. Jadi tujuannya untuk mengetahui dampak kebijakan PSBB dan juga untuk mengetahui potensi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia. Selanjutnya, di metode penelitian,
Yang pertama, metode penelitian campuran. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendukung penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian campuran. Penulis mengambil penelitian campuran sebab penulis ingin mengetahui dampak kebijakan PSBB terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia yang dilakukan dengan metode kualitatif dan mengetahui potensi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa internet pada perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia yang dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang digunakan untuk membantu penelitian ini termasuk ke dalam kelompok data primer, yaitu data angka pendapatan perusahaan yang telah disampling untuk tahun 2020 dan data mengenai pengaruh PSBB terhadap naik turunnya permintaan jasa internet tahun 2020 menggunakan metode wawancara. Selanjutnya yang ketiga, metode pemilihan sampel. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemilihan sampel terhadap perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia dengan cara mengambil perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan jasa internet yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, seperti Telkomsel, Excel, Axiata, Smartfren, dan Indosat. Oke. Oke, selanjutnya mengenai jadwal dan daftar pustaka, mungkin sama saja. Oke, good. Juan, thank you ya. Aku nggak banyak komen karena nilaimu juga 100. Oke, thank you, Dek ya. Oke, terima kasih kembali. Oke, Sutra, silakan, Dek. Baik, selamat pagi, Sensei dan teman-teman. Kali ini saya akan presentasikan proposal KTTA saya yang berjudul Pengaruh Pengurangan Sanksi Administrasi 100% terhadap penerimaan pajak hotel dan di belakang saya menjelaskan bahwa dalam situasi COVID-19, negara Indonesia mengalami dampak yang besar, terutama pada sektor ekonomi, sehingga sektor perpajakan juga terkena imbasnya. Pada bulan Agustus 2020, penerimaan negara masih sebesar 750 triliun, yaitu turun sebesar 16,9%. Nah, untuk menjaga kestabilan perekonomian negara, Menteri Keuangan telah memberikan beberapa insentif perpajakan yang berupa insentif PPh pasal 21, UMKM, PPh pasal 22, 25, dan PPN. Selain insentif yang diberikan negara untuk pajak pusat, kepala daerah juga memberikan insentif tersendiri untuk pajak daerah di daerahnya masing-masing. Salah satu contoh insentif atas pajak daerah yang diberikan adalah pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% atas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Insentif ini diatur dalam Peraturan Bupati Badung nomor 27 tahun 2020. Pada penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh Tahar dan Sandi pada tahun 2012, serta Kautsar dan Adnan pada tahun 2018, menyatakan bahwa sanksi administrasi ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2017, menyatakan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian, Kabupaten Badung merupakan daerah yang bertumpu pada penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai pendapatan asli daerahnya, sehingga perlu ditentukan dampak dari pemberian insentif ini agar dapat menjaga kestabilan penerimaan pajak hotel dan restoran di masa pandemi ini. Nah, dari kedua alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat mengakomodasi pengaruh kebijakan insentif pengurangan sanksi administrasi yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Badung dan mengevaluasi apakah insentif tersebut sudah tepat digunakan untuk membantu melancarkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Kemudian
Lanjut ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang saya cantumkan adalah bagaimana pengaruh pengurangan sanksi administrasi 100% terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini akan mengolah dan menganalisis data penerimaan pajak hotel dan restoran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Metode kuantitatif ini saya pilih karena pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada pengolahan data penerimaan pajak yang berupa angka. Kemudian jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder, yaitu data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berupa data penerimaan pajak hotel dan restoran setiap bulannya pada tahun 2020. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode kepustakaan berupa yaitu membaca dan mempelajari literatur yang dapat digunakan dasar untuk melakukan penelitian, serta metode studi lapangan, yaitu dengan datang ke lokasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah. Baik, sekian presentasi dari saya, Sensei. Oke, thank you, Suta. Ya, aku nggak banyak komen ya, karena nilaimu 100. Ini si Renanda ada nggak, Renanda? Ada, Sensei. Kau belum kan? Belum, Sensei. Oh, ya, kaulah sekarang. Baik. Gak pernah aku dengar suaramu. Oke. Ya, Sensei. Oke, silakan, Dek. Selamat pagi, Sensei dan teman-teman. Izin mempresentasikan proposal UTS saya yang berjudul Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan atas Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. Oke. Jadi, latar belakangnya saya mengambil judul tersebut karena saya melihat cryptocurrency ini sudah sangat berkembang hingga sampai saat ini. Di situs coinmarketcap.com, yaitu sebuah situs yang memantau pergerakan kripto di seluruh dunia, itu per November 2020, salah satu cryptocurrency yang terkenal yaitu Bitcoin, per satu Bitcoinnya itu mencapai harga 260 juta rupiah, dan total nilai kapitalisasi pasarnya itu sebesar 4.800 triliun rupiah. Lalu, cryptocurrency ini juga berkembang dengan pesat karena kondisi penduduk Indonesia yang didominasi oleh anak-anak muda. Tapi status kedudukannya di Indonesia itu belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, cryptocurrency ini sudah dilegitimasi sebagai aset yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, di mana itu dikeluarkan oleh Bapeti mengeluarkan Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang teknis penyelenggaraan pasar komoditi aset kripto di Indonesia. Nah, dengan adanya aturan tersebut, cryptocurrency mendapatkan status legal sebagai komoditas di Indonesia. Nah, dengan status legalnya sebagai komoditas, berarti di Indonesia cryptocurrency ini termasuk sebagai penghasilan atas pengalihan harta dengan skema umum pasal 17. Namun, menurut Sinaga, perlakuan pajak yang benar dan spesifik atas cryptocurrency diperlukan untuk kepastian bagi pelaku usaha cryptocurrency ini. Lalu juga, karena dilakukan dengan skema pemajakan yang umum, ada kemungkinan potensial loss yang terjadi. Terus pertanyaan penelitian saya yaitu, yang pertama, bagaimana potensi pajak penghasilan atas perdagangan aset kripto di Indonesia? Yang kedua,
apa saja hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan atas perdagangan aset kripto di Indonesia. Terus yang ketiga, bagaimana cara menggali potensi pajak penghasilan atas perdagangan aset kripto di Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengeksplorasi potensi pajak penghasilan atas perdagangan aset kripto di Indonesia dan memberikan solusi agar potensi tersebut dapat digali. Metode penelitiannya yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan dengan metode sekunder kualitatif. Di proposal yang saya tulis itu belum saya tuliskan data-data yang ingin saya kumpulkan, namun rencananya yaitu data-data yang ingin saya kumpulkan, yang pertama itu gambaran umum mengenai cryptocurrency, terus karakteristik cryptocurrency, lalu pemajakan cryptocurrency di berbagai negara lain. Sekian, Sensei. Oke, thank you Renanda. Jadi aku tuh agak concern kalau latar belakang itu kau dapat full mark. Aku agak concern di pertanyaan penelitian dan di tujuan penelitian. Jadi pertama, bagaimana potensi pajak penghasilan? Kayak sepertinya itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena bagaimana itu menunjukkan cara. Ya. Sementara kau bicara mengenai potensi perpajakan. Potensi perpajakan itu harusnya angka berapa? Ya. Jadi bagaimana potensi? Jadi kalau mau ya bagaimana prospek pemajakan atau bagaimana cara pemajakan, karena bagaimana itu menunjukkan way, how, cara. Ya kan? Cara itu how. Bagaimana. Ya kan? Jadi kalau potensi pajak penghasilan biasanya itu angka. Itu satu. Terus tujuannya nih mengeksplorasi potensi pajak penghasilan dan kau menggunakan metode kualitatif. Jadi aku tadi agak concern kalau eksplorasi Dek itu biasanya jadi kau bicara tentang potensi pajak. Kalau potensi pajak itu nggak bukan angka, ya. Nah, jadi kalau mungkin tadi pertanyaanmu berapa potensi pajak? Aku kasih kau full mark, ya Dek ya. Jadi next time gunakan kata-kata yang tepat ya, Renanda ya. Dan aku pengen dengar suaramu lebih sering ya. Kau pendiam sekali soalnya. Baik, Sensei. Terima kasih. Oke, sip. Siapa lagi? Nomor. 15 Sensei, Grafta. 15 Grafta. Grafta ya? Oh ya, silakan Dek. Iya, Sensei. Ya. Jadi judul proposal penelitian saya yaitu analisis efektivitas penagihan pajak dengan penyampaian surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Binjai. Oke. Nah, lalu di latar belakangnya saya menjelaskan definisi yang terkait dengan apa yang saya teliti seperti definisi pajak, kepatuhan pajak, WP, dan juga saya mengkaitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Lalu saya juga menjelaskan penagihan pajak itu durasinya kapan, dan juga saya menjelaskan di paragraf terakhir mengenai alasan saya mengangkat penelitian ini. Jadi saya ingin menganalisis bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan penyampaian surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Kota Binjai. Lalu hal ini didasari dari minimnya tingkat kepatuhan pajak yang terjadi di Kota Binjai yang saya dapat dari perolehan data laporan tugas akhir yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan WP dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik atau ESPT pada KPP Pratama Binjai Sembiring 2018. Sehingga membuat saya ingin meneliti bagaimana tingkat kepatuhan WP dalam pelaporan dalam surat teguran dan juga surat paksa di KPP Binjai. Lalu ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Binjai? Lalu yang kedua, apakah sistem penagihan pajak di KPP Pratama Binjai sudah efektif? Dan yang ketiga, apakah yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak apabila disampaikan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dengan upaya penagihan utang pajak?
Lalu tujuan penelitian saya untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Binjai dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifan sistem penagihan pajak di KPP Pratama Binjai. Yang ketiga, untuk menganalisis penyebab ketidakpatuhan wajib pajak yang ditagih dengan surat teguran dan surat paksa. Adapun metode penelitian, dari segi desain penelitiannya, metode yang diterapkan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Adapun alasannya memilih metode ini karena penulis ingin melakukan penelitian menggunakan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang terjadi. Nah, penulis juga ingin membuat suatu gambaran yang kompleks melalui meneliti kata-kata dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis berdasarkan dari sumber yang diteliti. Lalu strategi penelitiannya yang digunakan oleh peneliti adalah berupa tinjauan pustaka dan survei yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yang dikumpulkan oleh penulis melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Dan data sekundernya dikumpulkan dari berbagai data yang telah ada sebelumnya untuk melengkapi kebutuhan data penelitian si penulis. Nah, untuk sumber datanya akan mengambil data yang tersedia di KPP Pratama Binjai langsung sebagai data primer, dan untuk data sekundernya penulis akan mengumpulkan data dari hasil penelitian yang pernah melakukan penelitian dengan objek yang sama. Lalu teknik pengumpulan datanya, penulis akan melakukan penelitian langsung yang berupa wawancara dan meminta data faktual terupdate atau terbaru untuk memenuhi kebutuhan penelitian si penulis. Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan tatap muka langsung ataupun melalui media yang direkam untuk memastikan kevalidasian bukti yang telah dikumpulkan. Narasumber yang penulis butuhkan berkisar 2 orang yang ahli dalam bidangnya dan berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Lalu jadwal penelitian, jadwal pelaksanaan dan daftar pustaka. Oke, Grafta. Terima kasih ya, Dek ya. Jadi gini, Dek. Jadi di pertanyaan penelitian itu kan ada apakah sistem penagihan pajak di KPP Pratama Binjai sudah efektif. Nah, aku tuh kemarin kan selalu warning kalau menggunakan kata-kata efektif itu hati-hati. Ya, ini buat KTTA-mu. Rencana iya sih sedikit dipoles-poles sedikit lah. Oh iya, jadi hati-hati deh ya. Kalau memang nggak masalah, aku sih tidak anti dengan kata-kata efektif. Tapi pastikan kau mengerti. Kalau efektif itu berarti kau harus setting goal-nya dulu, setting tujuannya dulu. Ya, targetnya seperti apa? Berarti kalau targetnya begini kan, kalau targetnya kepatuhan surat teguran dan surat paksa, berarti semua yang ditegur dan semua yang dipaksa harusnya kena tegur dan kena paksa, membayar. Iya kan? Nah, itu dulu goalnya. Jadi mengukur keefektifan itu hati-hati. Jadi kalau memang kau agak ragu, drop aja. Ya, drop aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ya. Tapi kalau memang kau masih mau menggunakan kata-kata itu, segera pastikan apa tuh targetmu. Ya, pastikan apa targetmu. Supaya nanti tidak nggak rancu dan tidak bias. Oke, Grafta ya. Terima kasih ya, Grafta ya. Oke, yang lain ada? Yang mau satu lagi sebelum kita kuliah? Ini soalnya banyak sekali kalian ini. Ada 9 orang. Ada lagi? Nggak ada lagi. Perasaan ini tadi ada 9 orang soalnya. Ya, aku sebutkan aja. Berapa? 27. Oh iya, Siti. Sekalian aku jawab pertanyaanmu. Ya udah, sekalian deh. Tapi mohon maaf ya, Sensei, kalau nanti suaranya agak nggak kedengaran, soalnya koneksinya agak jelek, Sensei. Oh, nggak apa-apa. Jangan nangis, santai aja. Ayo. Ya, selamat pagi, Sensei, selamat pagi teman-teman. Nah, saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Tinjauan Penerapan Super Tax Deduction bagi Industri Farmasi terkait COVID-19 tahun 2020 di Indonesia. Dengan latar belakang, pertama-tama saya menyebutkan pandemi corona yang ada sejak Desember 2019, lalu beberapa dampak yang ditimbulkan, kemudian sektor-sektor yang terkena. Selain itu juga penanggulangan yang dilakukan
oleh pemerintah seperti dengan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, selain itu, menyikapi belum tersedianya vaksin, mendorong pemerintah memberikan insentif berupa super tax deduction bagi research and development. Insentif ini tidak hanya diperuntukkan bagi industri farmasi pembuat vaksin. Pihak lain juga mendapatkan insentif seperti pihak yang berfokus pada pangan, alat transportasi, energi, barang modal, dan komponen bahan penolong. Aturan ini dituangkan dalam PMK nomor 153 tahun 2020 berupa pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300%, meliputi pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, tambahan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu. Meski subjek penerima insentif ini bermacam-macam, penelitian ini berfokus pada tinjauan pemberian insentif pada industri farmasi terkait COVID-19. Hal ini karena industri farmasi merupakan salah satu fokus utama dalam pandemi ini. Mengingat, tanpa vaksin atau antivirus yang efektif, gelombang pandemi hanya akan menyebabkan lebih banyak lockdown. Penelitian ini layak dilakukan karena akan memberikan pembaca pemahaman terkait insentif super tax deduction yang diberikan pemerintah. Selain itu, aturan yang ada merupakan aturan terbaru yang layak dikaji. Maka penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur terkait kebijakan super tax deduction di Indonesia. Di Indonesia belum ada penelitian terdahulu. Oh, ini kurang season saya kurang ngerti. Belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang insentif super tax deduction. Seharusnya belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang insentif super tax deduction bagi industri farmasi. Namun di negara lain penelitian terkait insentif super tax deduction telah banyak dilakukan. Maka penelitian ini akan menambah literatur tentang insentif super tax deduction. Dengan alasan yang telah disebutkan, diperoleh rumusan penelitian dengan judul Tinjauan atas Insentif Super Tax Deduction tahun 2020 bagi industri farmasi terkait pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertanyaan penelitian pertama, bagaimana proses penerapan insentif super tax deduction bagi industri farmasi? Bagaimana syarat perusahaan industri farmasi mendapatkan insentif tersebut? Bagaimana skema penghitungan pajak dengan insentif super tax deduction? Dan bagaimana hambatan yang mungkin timbul dalam penerapan insentif ini? Tujuan penelitiannya menjawab pertanyaan penelitian tadi, yaitu tujuan utama adalah meninjau penerapan super tax deduction bagi industri farmasi terkait COVID-19 tahun 2020 di Indonesia. Lalu, tujuan itu dibagi menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk mengetahui proses penerapan insentif, syarat mendapatkan insentif, skema penghitungan, serta hambatan yang mungkin timbul dalam penerapan PMK nomor 153 tahun 2020. Metode penelitian ini merupakan studi eksplorasi menggunakan desain penelitian multi-method kualitatif studi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi serta wawancara yang akan dianalisis menggunakan prosedur kualitatif. Strategi penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan karena berfokus mengkaji aturan baru. Data yang dibutuhkan berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder seperti proses bisnis industri farmasi di Indonesia, data mengenai indeks daya saing negara di dunia, data pengeluaran terkait penelitian dan pengembangan, insentif R&D yang telah ada, insentif pajak berupa super tax deduction. Lalu diperlukan juga data primer berupa hasil wawancara pada pihak pembuat peraturan yaitu seksi peraturan perpajakan DJP dan hasil wawancara pada pengamat kebijakan di Badan Kebijakan Fiskal. Sudah Sensei. Oke Siti, kemarin Siti nanya ya, apa kurangnya Dek ya? Kurangnya sih nggak banyak Dek. Ya, kurangnya cuma tadi Siti bilang sendiri, ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi sudah pernah dilakukan di negara lain. Benar nggak?
Itu kurang ketik Sensei, harusnya yang tentang industri farmasi yang belum ada gitu. Sama aja. Topiknya super tax deduction. In any industry, itu satu. Terus, jadi karena gini loh, tidak harus sama betul. Tapi kalau misalnya kan tema nanti kita belajar nih tematik ininya data kualitatif. Temanya kan tetap super tax deduction. Jadi tidak harus sama ininya industrinya, gitu ya Dek ya. Terus satu lagi itu datanya di metode penelitiannya kan, datanya apa ini Dek? Datanya harus jelas dulu, gitu. Ya, kan aku selalu bilang kalau seperti gini industri farmasi ada berapa yang sudah menggunakan tax deduction. Jadi itu loh data-data seperti itu. Terus kalau misalnya bisa dapat bagaimana penerimaan pajak sebelum dan sesudah mereka menggunakan super tax deduction. Begitu ya, Siti ya? Baik, Cuma Sensei. kurang 5 kan, Dek? Cuma kurang 5 kan? Iya, Sensei. Iya toh, tapi nggak apa-apa. Itu kan seperti aku bilang. Ya, kalau kau mau bertanya, itu kan hakmu. Dan aku, maaf ya, aku lupa. Tapi aku ingat kau menanyakan ini sekarang. Oke ya, jadi next time, Dek, ini akan kau jadikan KTTA kah? Iya, Sensei. Ya, jadi sebenarnya kalau aku sih udah nggak ada masalah dengan ini. Tinggal datanya aja, dan kalau memang ada studi-studi yang sudah melakukan, karena gini deh, super tax deduction itu di DJP itu meniru beberapa negara lain. Nah, jadi itu harus kau mention juga. Jadi bukan DJP yang menemukan super tax deduction itu, ya. Jadi sudah banyak jurisdiksi-jurisdiksi lain yang melakukan hal yang sama. Oke ya, Siti ya. Thank you ya. Sensei, terima kasih Sensei. Oke, sekarang ini tinggal 4 orang lagi ya. 5, 8, 22, 24. Audrey. Mana Audrey? Ya, Sensei. Ya, nanti ya, habis kuliah ya. Habis selesai presentasi ya, selesai aku kuliah. Selesai materi hari ini. Ya, 4 orang nih ya. 5, 8, 22, 24. Ya, Anita, Audrey, siapa lagi nih? Reynaldo dan Runeva. Tinggal itu toh yang belum? Saya waktu itu bukannya Sensei. sudah, Sensei. Siapa yang udah? Saya. Siapa saya? Nomor. Ini, Sensei. Iya, Sensei. Audrey udah? Loh, kok Iya. masih ada kok masih ada nama Audrey? Saya sama Michelle. Siapa itu saya? Anissa. Oh, kau belum? Enggak, maksudnya waktu Faris, Anissa sama Michelle itu yang pertama kali itu loh Sensei, pertemuan pertama habis UTS. Soalnya ini ada di listnya si Faris, namanya si Audrey. Coba aku cek dulu sebentar. Yang belum saya Sensei, nomor 7, Arsita. Oh, nomor 7. Oh, baiklah kalau gitu ya. Baik. Maaf. Audrey berarti udah ya? Oke. Nanti aku tunggu ya. Oke, kita kuliah dulu sebentar. Kuliahnya nggak lama. Ya. Sebentar. Nggak usah lama-lama mah kuliah ini mah. Oke. Aduh. Oke. Nah, ini kita sudah lama nggak kuliah, sekarang kita kuliah lah. Ya. Analisis kualitatif, ya. Jadi analisis kualitatif itu, ya gampangnya datanya non numerik, udah itu aja. Ini, aduh apa ini? Oh, ini puzzle, nggak penting. Terus ini, apa yang membedakan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif? Pertama, pendekatannya, approach-nya, ya. Approach-nya itu dia kualitatif atau kuantitatif. Kedua, respons di kuesionernya atau atas pertanyaan kalian. Untuk kuantitatif, ya, untuk data kuantitatif ya, atau yang numerik, biasanya itu tertutup. Tertutup itu kan seperti ya, tidak, laki-laki atau perempuan, ya. Tapi untuk kualitatif itu open ended. Open ended itu artinya terbuka. Terbuka itu itu lebih banyak pilihannya, ya. Masih ingat ya? Ya. Misalnya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Terus misalnya apa saja pengeluaran kalian, pengeluaran rutin di rumah, kan? Pengeluaran sandang, pangan, papan dan lainnya.
ya kan, hiburan atau segala macam. Nah, itu kan ini open ended. Tapi kalau dia angka, dia tidak akan seperti itu. Karena dia akan lebih spesifik. Yaitu makanya dibuat dengan close end. Oke. Terus untuk interviewnya, karena dia lebih spesifik untuk angka, dia menggunakan structured atau semi standardized atau semi structured. Ya, karena dia sudah spesifik angka. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengeksplor data kualitatif, kita bebas, itu unstructured. Ya. Jadi peneliti dibebaskan untuk mengeksplor jawaban-jawaban dari respondennya. Ya. Kita ingatkan kemarin unstructured itu ya acak aja, terus ya mengalir aja gitu. Ya. Nah, ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, begitulah data kualitatif. Terus leading datanya, data akhirnya yaitu scores itu angka kan, ya kan. Nah, yang terakhir leading datanya untuk kualitatif adalah transcript of words. Jadi itu nanti bentuknya transkrip. Bentuknya itu seperti laporan, ya, seperti laporan wawancara misalnya. Oke. Nah, terus pengumpulan data dan analisis. Nah, jadi kalau kuantitatif, kalau yang numerik biasanya ya dia jelas. Kita kumpulkan dulu datanya, baru setelah semua data terkumpul, baru bisa kita analisis. Nah, bedanya dengan kualitatif tidak begitu. Kualitatif misalnya dengan kalian menyebar 100 kuesioner. Ya. Kalian sebar 100 kuesioner. Yang datang, yang menjawab baru misalnya pakai Google Form misalnya. Terus yang menjawab misalnya baru 20. Dari 20 itu, ya kan masih ada 80 yang belum. Berarti proses pengumpulan data belum selesai. Tapi dari 20 itu kalian sudah bisa mengira-ngira, oh kira-kira yang paling banyak di sini. Kira-kira jawabannya rata-rata seperti ini. Gitu. Nah, itu artinya konkuren. Konkuren itu bersamaan maksudnya. Ya. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan kira-kira dengan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tapi kalau dia numerik nggak bisa begitu. Nggak bisa kalian kira-kira sampai data itu semuanya terkumpul. Ya, itu ini aja kok. Nah, data kualitatif ini bentuknya apa? Jadi nih slide-nya 26, tapi intinya cuma satu ini aja. Ya. Data kualitatif ini bentuknya apa? Bentuknya data verbal. Ya. Terus data tekstual dan data visual. Nah, data verbal itu didapat dari mana? Data verbal itu didapat dari wawancara. Ya, dapat dari wawancara. Itu melibatkan 2 orang. Ya. Data tekstual itu kalian dapatkan dari studi pustaka atau literatur. Ya kan? Data visual itu kalian dapatkan dari observasi. Ya, kalian bukan pakai mata. Ya. Kalian lihat. Jam berapa sih Indomaret depan stand ini kira-kira rame? Dia ramenya pagi-pagi. Kalau anak stand mau cari sarapan. Ya, kalau jam-jam kuliah Indomaret depan stand nggak rame karena anak stand lagi kuliah. Nah, sekarang ya dia nggak rame karena anak stand nggak kuliah. Ya. Oke. Nah, jadi ingat deh ya. Data kualitatif itu bentuknya 3. Verbal, dia dari wawancara melibatkan 2 pihak, responden dan interviewernya. Data tekstual hanya melibatkan peneliti saja. Ya, data visual pun begitu. Ya. Nah, jadi ini akan lebih memudahkan untuk dikontrol. Tapi kalau data verbal itu akan susah untuk dikontrol. Nah, nanti kita lihat kenapa. Oke. Nah, terus ini analisis data kualitatif. Ya. Jadi dia interaktif dan iteratif. Interaktif itu kalau misalnya kalian mewawancara, kan interaksi, mengadakan interaksi dengan yang responden, ya kan? Terus iteratif dan itu dilakukan berkali-kali. Pertanyaan yang sama akan kalian ajukan untuk responden yang berbeda. Itu iteratif. Iteratif itu artinya berulang-ulang prosesnya. Terus gradual proses, ada prosesnya. Jadi tidak semua langsung jadi. Nah ini nih aku nggak mengerti nih, reflektif dan refleksif. Ini Faris, kau ingatkan aku, ya. Ya aku terus terang aja deh, kalau nggak ngerti aku nggak ngarang-ngarang, aku bilang aja nggak ngerti. Karena gini, aku tuh risetku empirik, risetku tuh selalu kuantitatif, kuantitatif, selalu angka. Jadi aku tidak begitu familiar dengan kualitatif, ya. Tapi bisa, nggak ada yang nggak bisa dipelajari, ya. Jadi nanti ini aku akan memberikan satu mungkin slide menerangkan apa reflektif dan refleksif. Sama, oke? Jadi
interaktif dan iteratif dan gradual. Reflektif dan refleksif itu daripada aku ngarang-ngarang kan dosa, kalian pun salah nanti udah aku janji akan memenuhi ini. Nah, ini lagi satu. Ya, aku nggak ngerti nih. Ya. Jadi ingatkan aku Faris, ya. Slide itu dan slide ini. Pasti aku buatkan. Aku juga janji tadi di kelas berikutnya. Karena aku cuti, jadi aku bisa mengerjakan ini. Oke? Oke. Nah, terus ini kan kalian sudah pernah lakukan kemarin, transkrip ya. Kan waktu kalian praktek, ya waktu kalian praktek itu ada responden, ada interviewernya, dan ada yang mencatat transkripnya. Ada pengamat, ya kan, observernya. Nah, jadi gini, kalau di pengadilan, ya itu ada yang mengetik apa kata-kata yang diucapkan hakim, apa kata-kata yang diucapkan yang diucapkan sama jaksanya atau advokatnya. Itu ada yang mengetik karena biasanya setauku ya itu tidak di record ya. Jadi ada satu seperti typewriter-nya untuk mengetik, ada istilahnya itu aku lupa. Ya kan? Jadi dia itu mengetik kata per kata. Jadi istilahnya verbatim. Jadi ini kalian perlukan untuk wawancara. Nah, misalnya nih, ya, misalnya wawancara, kalau misalnya bisa di record, ya, kalau aku tanya sama kalian, kalau misalnya wawancara responden kalian bersedia untuk di record, ya kan? Kalau aku sih akan lebih gampang recording itu aku tulis daripada aku putar dengar lagi, capek. Tapi ya tergantung. Tapi biasanya orang itu akan membuat transkripnya dalam bentuk tulisan, ya. Jadi verbatim itu jadi semua ya yang kalian tanyakan dan semua responden itu tertuang dalam satu laporan wawancara. Misalnya dia batuk, dalam kurung batuk, ya kan, terus kan kadang-kadang orang berpikir gitu. Nah, itu verbatim itu kata per kata ya. Tunggu bentar. Jadi gitu. Dan satu lagi, kalau memang dia tidak mau di-record, ya akan lebih efektif untuk mencatat. Karena kalian nggak akan ingat apa yang kalau misalnya ada 100 responden, semuanya nggak mau di-record, ya kan? Semuanya nggak mau di-record. Jadi ya gimana kalian mengingatnya kalau nggak mencatat, ya toh? Ya. Yang tukang ketik di pengadilan itu stenografer namanya. Stenografer. Jadi itu perlu keahlian mencatat secepat hakimnya dan jaksanya bicara. Kalian cek deh. Itu di pengadilan-pengadilan itu banyak ada stenografernya. Dan itu punya sekolah tersendiri. Ya. Jadi gini, transkrip ini penting. Entah itu boleh di-record atau tidak. Karena kalaupun di-record, nggak mungkin kalian dengar semua. Bolak-balik, capek. Ya, kalau di ini enak kan dicatat. Kapan aja bisa dibuka. Nah, mencatatnya itu pun ada triknya. Mencatatnya pun ada triknya. Terus pendekatan tujuan, mencatatnya ada triknya. Ini cuma pengantar, nggak penting. Nah, ini dia. Jadi lihat, ya, bagaimana pencatatannya. Satu, ya, apalagi dalam tematik analisis. Nah, ini sudah diterangkan sedikit, ya. Tematik analisis ini yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu misalnya begini. Di kelas 15 ini setelah diklasifikasikan tema KTTA-nya ada 3. Tema N dan pajak digital misalnya. Atau pajak daerah lah, yang gampang, PPH, PPN, dan pajak daerah. Itu tema besarnya. Nah, PPH sendiri kan ada macam-macam tuh. Ada PPH final, ada PPH badan, PPH orang pribadi, ya kan? Nah, terus ada pajak internasional, ya kan? Nah, kalau PPN pun macam-macam. Ada PPN impor, ada PPNBM, nah itulah. Ya kan, terus kalau pajak daerah pun macam-macam, ada retribusi, ada
pajak hotel, ada retribusi parkir. Nah, jadi tapi tema besarnya itu PPH, PPN, dan pajak daerah. Itulah tema besarnya. Dan itu harus dipersempit. Jadi ini kita masuk dalam theme. Theme adalah searching for themes and recognizing relationships. Itu tema besar tadi. Refining themes. Refining itu dari 3 tema besar tadi harus dikerucutkan. Yang mana? Dari PPH, ya nggak mungkin dong kalian bicara PPH secara keseluruhan. Ya kan? Ambil aja PPH, misalnya PPH OP. Ada yang ambil PPH badan. Itu refiningnya. Terus, nah, 2 lagi yang penting itu becoming familiar with your data. Jadi gini deh, kalian itu kalau menginterview, ya harus tahu. Untuk misalnya kalian interview atau ini kuesioner, kalian punya 10 pertanyaan. Untuk setiap pertanyaan kalian harus tahu untuk apa sih tujuan saya menanyakan pertanyaan ini. Misalnya nama, itu kan pertanyaan. Kenapa saya tanyakan nama? Ya, saya pengen mengidentifikasikan responden saya dengan nama. Terus gender, oh ya, saya ingin mengidentifikasikan. Terus umur, nah, begitu juga. Itu pertanyaan-pertanyaan identifikasi responden. Terus pekerjaan, nah itu sama seperti itu. Nah, tapi kalau udah masuk ke pertanyaan substansial, pertanyaan yang sesuai dengan topik kalian, misalnya dari nama, umur, pekerjaan. Nah, terus baru kalian tanya, bagaimana respon Bapak terhadap aplikasi Dirjen Pajak mengenai e-reporting. Jadi di DJP itu ada namanya e-reporting. E-reporting itu aplikasi elektronik ya bagi industri-industri yang bisa apply untuk insentif COVID. Jadi dia bisa apply by internet. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Itu kan open ended. Itu kan pertanyaan terbuka. Ya kan? Ada yang kalian kasih pilihan, ya. Sulit, sangat tidak sulit, nggak penting, nggak nyambung, itu kan macam-macam. Ya kan? Nah, kalian harus familiar. Kenapa saya menanyakan pertanyaan ini? Untuk apa tujuannya? Tujuannya kalian menanyakan itu untuk mengetahui apakah software ini user friendly atau enggak, ya kan? Nah, itu. Jadi setiap pertanyaan kalian harus tahu apa tujuannya. Itulah familiar. Dan kalau kalian sudah tahu apa tujuan pertanyaannya, otomatis kalian bisa mengartikan apa menginterpretasikan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Nah, terus coding. Nah, ini akan dibahas lagi. Coding ini jadi gini. Kalau kalian menulis, ya, kayak kita nih bicara nih. Ya, ada nggak yang nulis? Ya kan? Kalau nulis, nggak mungkin dia semua yang kukatakan ini ditulis. Pasti yang penting-penting aja ditulis kan? Ya, pasti yang penting-penting familiar ini. Nah, itulah coding. Nah, itulah coding. Dan yang tahu kalian. Kalau misalnya si Audrey nulis misalnya theme PPH, PPN sama pajak daerah, ya kan? Belum tentu si Arsita mengerti apa codingnya si Audrey, ya kan? Nah, jadi coding itu spesifik buat kalian masing-masing. Dan ingat, ya, coding itu harus selalu dibuat referensinya. Kalau enggak nanti kalian lupa. Karena nggak ada yang tahu coding itu selain kalian dan Tuhan. Nggak mungkin kalian tanya Tuhan, ya kan? Tulis saja, ya. Tulis saja. Jadi jangan ini menulis. Nah, coding apa artinya? Digunakan untuk mengkategorikan data yang memiliki arti serupa untuk memberi label. Jadi di label, ya. Jadi semua yang satu kategori kalian coding dalam satu kumpulan yang sama, ya kan? Terus berupa satu kata atau frase yang penting-penting aja. Misalnya ya itu tadi, ya kan? Tema PPN, PPH ini, ya kan? Nah, kalau aku sih ini untuk mereduksi data. Jadi tidak mereduksi data. Aduh, mana ini? Nah, mereduksi data maksudnya mereduksi jumlah data tapi tidak mereduksi artinya. Ya. Nah, kalian zip data itu bukan di zip dalam bentuk kuantitasnya, ya, tapi kualitasnya tetap terjaga, oke? Nah ini jadi kalau aku, ya, ingatlah ini. Jadi coding ini seperti ini nih, ya. Misalnya kalau aku di kantor,
Jadi kami pakai namanya Nadine, naskah dinas elektronik. Ya. Jadi bosku itu akan menurunkan pekerjaan ke aku via Nadine. Jadi aku buka portal Kemenkeu, masukin loginku. Nah, di situ semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan bosku sama aku bisa lihat di situ. Terus aku akan mengassign ke stafku, anak-anakku. Ada berapa kan? Oke. Nah, jadi itu aku punya kode sendiri. Nah, misalnya kalau sudah pekerjaan yang baru aku berikan, ya, itu aku akan buat baru S. Nah, berarti baru disebar, ya kan? Tapi kalau dia sudah kerjakan, terus kasih ke aku dan sudah aku revisi, aku kembalikan ke dia, aku kasih S1. Berarti sudah pernah 1 kali aku revisi pekerjaan-pekerjaan ini. Oke? Nah, terus kalau sudah aku revisi, naik lagi dan aku sudah oke, aku naikkan ke bosku. Aku buat deh, done. Paling nggak done sama aku. Perkara nanti bosku mau nolak, aku balikan lagi nanti. S2, ada revisi 2. Ya, jadi coding-coding itu seperti itu. Jadi yang tahu coding itu cuma aku. Jadi kalau kasih atau kasubdit di sebelah itu belum tentu tahu, kasubditku pun belum tentu tahu, direkturku pun belum tentu tahu. Ya, jadi coding itu seperti itu kalian juga. Jadi itu spesifik buat kalian. Jadi jangan sampai nanti kalian, ini apa ya kemarin? Jangan. Sama seperti orang kayak begini nih. Kalau aku merevisi pekerjaan stafku, aku akan minta mereka print. Mereka print karena kalau di Nadine itu bisa diketik, harus begini. Aku nggak suka mengetik. Ya. Jadi print. Nah, aku akan coret-coret. Ini begini. Dan tulisanku jelek, ya. Tapi aku selalu tahu apa yang ku tulis. Nah, ada orang yang tidak tahu apa yang ditulisnya, saking jeleknya tulisannya, ya kan, Anissa? Jadi makanya jangan jelek-jelek tulisan, ya. Kayak kasihan orang lain. Nah, tapi kalau aku selalu tahu, ini maksudnya ini. Nah, ya, anakku belum tentu tahu, ya kan? Tapi yang penting aku tahu. Oke? Nah, sumber kode kayak coding tuh kan. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 ya digunakan oleh partisipan. Ini akan susah. Nah, jadi misalnya kalau kita dalam responden, dalam wawancara, kan ada hal yang sering diulang-ulang oleh responden. Kalian buat kode sendiri. Kalau aku tidak menyarankan. Kalau aku lebih menyarankan nomor 2. Label yang aku coding sendiri. Jadi aku mengerti. Karena aku bisa kontrol. Oh, S ini artinya aku baru turunkan. S1 berarti baru direvisi sekali. Stafku nggak tahu itu apa S apa S1. Nggak tahu itu. Ya kan? Bos. Cuma aku yang tahu. Dan yang 03 itu dari referensi, dari hal-hal yang umum. Ya, dari hal-hal yang umum. Jadi kan biasanya kayak beginilah. Ya. Contohnya aku baru kepikiran juga nih. Ya, misalnya ini kan sering ada tuh video-video. Jadi si istri ya terus ini suami istri ya kan, terus suaminya nanya ya kan, "Say, di mana kau simpan gula?" Ya kan? Oh, itu yang ada tulisannya garam ya, toples yang ada tulisannya garam. Kok kayak gitu? Itu kan gula, kata suaminya kan. Iya, biar semutnya ketipu. Nah, terus dia bilang sama suaminya, sama kayak kau, ya kan? Kau bilang di kontakmu namanya si Arif, ya, taunya si Anissa. Nah, banyak kan gitu. Jadi coding itu yang tahu kan kalian. Ya kalau pasangan kalian sampai tahu ya. Jadi gitu ya. Ya coding itu spesifik buat kalian. Jadi jangan pula nanti kalian buat paling sering itu ayang katanya. Aduh, yang 1, yang 2, yang 3. Yang tahu yang 1, yang 2, yang 3 kan kalian. Ya, itulah coding. Ya, coding nomor 2 itu yang spesifik kalian ini kan sendiri, ya. Kalian kembangkan sendiri. Kalau aku lebih menyarankan coding nomor 2. Nah, terus ini kalian tonton sendiri ya. Video-video ini, ya. Terus nah, ini misalnya nih. Contohnya nih transkrip ya. Transkrip kalian nih. Jadi interviewernya respon bilang, "Apa yang kau suka makan?" Nah, saya suka bla bla bla, sweet, grape. Saya tadi contohnya gini. Saya suka silin. Oh ya, silin. Terus, tapi saya lebih suka coklat.
Oh, tapi saya paling suka pizza. Oh gitu. Berarti antara silin, coklat, dan pizza itu kan food preferences. Itu kan prioritas mana. Jadi kalau ada coklat di coklat dan pizza, dia akan lebih memilih pizza. Kalau ada silin dan pizza, dia tetap memilih pizza. Jadi itu food preferences. Ini dia artinya. Mana ini? Lah. Bentar. Nih. Bah, apanya ini? Bentar ya. Nah, ya. Terus, kenapa kau suka itu? Misalnya, ya kan? Dia bilang ini, saya suka sweet coklat dan coklat. Terus saya suka apple, grapes, and orange. Saya suka apel karena dia sehat. Dan saya suka apel karena sering dimakan di kelas sama teman saya yang mungkin dia suka. Ya kadang-kadang kan kayak gitu. Ya, kalau kalian pacaran nih, sebelum pacaran nggak pernah makan pete. Tapi begitu pacaran, pacarnya suka makan pete. Ya kan? Terus bingung nih. Kok kayaknya dia makan enak banget nih makan pete. Terus kalian makan. Nah, terakhirnya kalian jadi suka. Nah, itu tuh, kayak gitu tuh. Ini ceritanya seperti itu. Ya. Jadi dia suka karena makanan itu bukan karena dia suka, tapi karena lingkungannya. Nah, inilah ceritanya. Ya kan? Nah, jadi codingnya apa? Ya, codingnya dia suka makanan. Karena apa? Karena pertama karena sehat, terus kedua karena temennya juga suka makanan itu. Jadi ya, itu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak diceritakan seperti yang di kiri ini. Ya, nggak usah terlalu banyak diceritakan gini. Codingnya seperti ini aja nih. Ya, yang penting-penting aja. Nah, sama kayak kuliah ini. Ya, nggak perlu kalian catat-catat semua apa yang ku bilang. Yang penting-penting aja. Ya. Terus, inilah caranya seperti itu. Ya kan? Nah, kenapa ininya dia suka, alasannya apa? Ya kan? Itulah contohnya coding. Nah, misalnya nih contohnya di KTTA kalian nanti nih, ya kan? KTTA kalian nanti begini nih, ya. Misalnya kalau apa yang bikin menarik dari amnesti, ya kan? Kalau yang menarik berarti postingan di Twitter nih yang mendukung program TA. Kalau yang nggak suka, kenapa sih nggak suka? Iya kan? Terus kalau yang bilang kritik, apa sih kritiknya? Jadi kalian kategorikan. Jadi gini misalnya, kalau dalam penelitian, ya biasanya contohnya yang sering aku berikan itu, apa sih pengaruhnya insentif kepada kepatuhan wajib pajak? Nah, ada teori-teori yang mengatakan kalau insentif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya ada 5 teori. Oke. Nah, ada juga beberapa teori yang bilang kepatuhan wajib pajak itu nggak ada hubungannya dengan insentif. Ya kalau memang dia nggak patuh, mau dikasih insentif kayak apapun nggak akan patuh. Ya kan? Nah, terus itu 2. Terus ada yang bilang semakin diberi insentif, WP itu semakin tidak patuh. Dia bilang ya ini apa sih pajak ini ngasih insentif terus. Ya udahlah. Nah, jadi itu harus kalian kategorisasikan. Ya, harus. Jadi studi-studi yang seperti itu mana yang mendukung, mana yang nggak nyambung, mana yang tidak mendukung. Itu harus kalian kategorikan. Ya, karena coding itu salah satunya adalah mengkategorikan dalam kategori yang sama. Itulah coding. Ini contohnya seperti ini nih. Ya kan, ini kalau manual seperti gini nih. Ya, oke. Nah, terus computer assisted coding. Nah, computer assisted coding ini gini nih. Tadi ada yang nanya di kelas sebelah. Ya. Ini biasanya yang contoh di dalam slides ini adalah yang manual, tapi dikomputerkan. Jadi istilahnya kita ibarat nulis, tapi masukkan ke dalam komputer. Istilahnya Microsoft Word. Ya. Jadi kalian crop aja yang penting-penting. Misalnya, work. Pekerjaannya apa? Dari sini kalian lihat nih. Oh iya, dia traveling salesman. Terus lingkungannya apa? Lingkungannya Windows with dull weather. Dull weather itu gloomy gitu kan. Terus emotionnya apa? Apa emosi yang dirasakan responden ini? Feel quite sad. Ya. Terus physical discomfort. Terus yang ini.
because he was used to sleeping on his right. Nah, jadi dia biasanya ke kiri, ke kanan tidurnya. Ada orang miring ke kanan, sekarang mungkin nggak bisa, mungkin ininya sakit, jadi nggak bisa, atau jadinya ke kiri. Nah, jadi physical discomfort apa lagi, ya kan? Jadi ini, ya, kalian kategorikan dalam hal yang sama-sama physical discomfort. Ya, begitu ya. Itu aja coding itu aja kok. Kalian sudah sering melakukan. Ini nggak penting. Ya. Ini kalian pasti tahu. Ya, kalian siapkan dulu bahannya, terus kalian reduksi datanya dengan coding, baru ya sudah habis itu diproses. Itu cuma menunjukkan proses saja. Jadi jangan distracted sama saus tomat. Ya. Ini nggak penting. Terus ini sama lah ini dengan yang tadi. Jadi gini, kalau kalian menemukan satu yang bentar. Jadi kalau kalian menemukan tadi contohnya, kenapa dia suka makan apel dalam contoh kita yang ini? Kenapa dia suka makan apel? Karena kita makan itu di sekolah dan teman-teman saya suka, ya kan? So I eat them with my friends. Nah, jadi dia bilang di sini nih. Ya. Nih. Kategorinya dia copying friends karena temannya suka. Ya. Jadi dia pun ikutan suka, sama kayak kalian tadi. Kalau kalian waktu pacaran sebelum pacaran nggak suka pete, begitu pacaran jadi suka pete. Copying each other. Ya kan? Terus kutipan wawancaranya ada di kutipan wawancaranya. Jadi harus ada ya reference seperti itu. Terus latihan coding, udah nggak usah lah kalian latihan coding. Udah tahu ya bagaimana ini kode-kode. Ya kan? Jadi jangan lupa, coding itu intinya itu aja. Ingatlah semut tadi. Ya. Ingatlah, biasanya kan kalian punya kode-kode juga di kontak number kalian kan? Ya kan, dibilang si Arif, taunya entah siapa, gitu kan. Jadi itunya coding. Jadi itu dia mereduksi jumlah data tanpa mengurangi kualitasnya. Ya. Jadi aku pikir, nah ini sudah selesai kuliahnya. Sebentar aja kan. Nah, nanti kalian bisa nanya, tapi aku mau kasih kesempatan buat teman-teman kalian yang ini dulu. Yang yang belum sebentar. Yang belum selesai presentasi proposalnya. Oke. Nanti bisa bertanya soal kuliah hari ini, tapi aku pengen dengar dulu teman-teman yang belum presentasi proposalnya. Nggak apa-apa ya, kita masih punya waktu banyak kok. Ada waktu sekitar 40 menitan. Ya. Jadi gini deh. Ya. Aku tunggu. Mana kalian? Oke. Jadi ini so far ya. Nilai ini kan kita udah nggak banyak lagi kuliah, ya. Habis ini kan kalian libur sampai tanggal 2 kan, tanggal 9 baru masuk, ya. Jadi so far itu yang paling banyak nilai aktivitasnya itu Grafta, ya. Grafta, baru Anissa, baru yang lain-lain ini Aditya, terus Dinda, terus Rara juga tinggi. Itu di bawahnya Anissa, tapi lumayan banyak. Jadi gini, ya, kalau misalnya nanti sampai akhir kuliah, ya, Grafta yang paling tinggi nilai aktivitasnya, ditambah nanti dengan presentasi kelompok, ya kan, masih ada kelompok kan yang belum presentasi, ya, ditambah nilai kelompok. Nah, Grafta akan aku kasih 100 untuk aktivitas. Ya, jadi kalau misalnya nomor 2-nya si Anissa, ya aku kasih 95. Itu aja. Jadi kalian akan dapat bobot 50% dari situ. Misalnya Grafta paling tinggi, ya. Dia akan mengantongin 50 karena itu bobotnya 50. Ya, tapi ingat, ini bukan hanya dari pertanyaan, tapi dari aktivitas kelompok juga, dan ada kemarin kan PR yang belum yang PR juga kan. Makanya yang aku berikan kemarin hanya nilai UTS.
Kalau ini nilai aktivitas belum diserahkan karena aktivitas akan selesai nanti begitu selesai kuliah. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikir, wah kok aku segini nanti nilai akhirku. Ya, coba pikir-pikirkan mungkin kalian tidak terlalu aktif karena aku kan sudah bilang. Ya, aktivitas itu carry weight-nya itu 50%. Ya. Jadi misalnya si Grafta nih, ya kan dia dapat 50 untuk aktivitasnya dari 100 setengahnya. Ya, terus dia dapat 85. Dapat 5 nih UTS-nya. Itu kali 25%, itu 20 something. Ya kan 22 setengah. Ya kan? Nah, itu 50 tambah 22 setengah udah 72. Sedikit lagi dia. Jadi dia cuma perlu berjuang sedikit lagi di UAS-nya. Ya. Jadi, Dek, aku mengharapkan kalian itu kalau bisa udahlah jangan adalah yang A-, udahlah aja lah semua. Ya nggak pusing. Ya. Ya. Jadi aku pengen kalian ngejar di aktivitas. Karena nanti di UAS kita kan nggak tahu, siapa tahu kalian sakit. Ya kan? Siapa tahu baru diputusin pacar. Siapa tahu habis kemalangan. Itu yang aku jaga. Makanya aku berjuang kemarin supaya aktivitas itu bobotnya lebih banyak. Karena aku yang melihat kalian sehari-hari. Ya kan? Itu ya. Jadi kalau misalnya nanti drop ujiannya, ya tapi aku lihat dia aktif. Oh, ini berarti ada mungkin lagi kemalangan. Kita kan nggak tahu ya. Jadi hal-hal seperti itu buatku itu penting. Ya. Ya. Jadi aku minta tolong buat adik-adik yang lain supaya lebih aktif. Jadi ya. Oke. Nah, khusus untuk proposal aku ingin semuanya bicara. Jangan ada yang tidak bicara. Oke? Oke, sekarang kita mau dengarlah kawan-kawan kita itu nomor 7, nomor 5, nomor 7, sama nomor 22 dan nomor 24. Oke, silakan. Siapa yang mau nomor-nomornya? Mana? Halo? Saya Sensei nomor 7. Nomor 7, good. Ya, silakan Arsita. Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan proposal UTS saya. Judulnya yaitu Tinjauan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar. Oke. Untuk latar belakangnya, saya memasukkan terkait dengan sistem withholding tax, yang mana mekanisme ini dianggap membantu meringankan beban fiskus dalam menjalankan tugas karena pemotongan dan pemungutannya itu dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian saya juga memasukkan terkait bendahara, yang mana di sini adalah bendahara sekolah, karena instansi sekolah sendiri merupakan salah satu instansi pemerintah yang selalu mendapatkan bagian dana yang besar dalam APBN, sehingga dana yang digunakan itu tentu digunakan untuk melakukan transaksi sehingga ada aspek perpajakan yang timbul. Dan tentunya bendahara harus memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dengan melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sendiri. Karena hal tersebut, saya ingin meninjau aspek perpajakan yang timbul serta kewajiban perpajakan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana aspek perpajakan terkait pembayaran oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar. Kemudian yang ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Oke. Kemudian untuk tujuannya, sebagaimana tadi pertanyaan penelitian,
Yang pertama ada meninjau aspek perpajakan terkait pembayaran oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar. Yang kedua, meninjau pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar. Yang ketiga ialah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Oke. Kemudian untuk metode penelitiannya ini kualitatif karena penulis melakukan pengumpulan data dan dokumen untuk ditinjau dan dibuktikan apakah penerapan dalam perhitungannya sudah sesuai atau tidak. Kemudian untuk jenis datanya ada data primer yang diambil langsung melalui proses wawancara, observasi, dan juga ada data sekunder yang terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Oke. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada kepustakaan, yaitu dengan mempelajari sejumlah literatur. Kemudian teknik wawancara, yang mana yang akan saya wawancarai itu adalah Bendahara SMA Negeri 17 Makassar. Kemudian ada teknik observasi yang dilakukan di SMA Negeri 17 Makassar. Terima kasih. Untuk jadwal, ya. Oke, jadwal penelitian dan ini sama ya. Oke, terima kasih Arsita ya. Jadi Arsita, dari latar belakang, ya, di paragraf pertama, ya, kau bilang kan adanya efisiensi dan efektivitas, tidak hanya memperhatikan salah satu cara, mekanisme dinilai mampu memberikan pemasukan pemajakan. Aku bilang, Dek, ini bukan tempatnya untuk memberi pendapat. Ya. Jadi kalau memang kau memberikan satu statement, pernyataan, berikan sumbernya. Ya, Arsita ya. Karena aku tidak melihat di ini ada banyak sumber. Kayaknya nggak ada sumbernya juga di latar belakang. Dan percayalah, bukan kau yang pertama melakukan ini. Ya, oke. Dan itu penting. Karena ini bukan tempat yang tepat untuk mengutarakan pendapat. Terus di tujuan penelitian oke, penelitian oke, di metode penelitian. Nah, jenis data. Jenis datanya juga harus detail ya, Dek ya. Yang digunakan adalah termasuk data sekunder, ya kan? Sehingga data yang dibutuhkan sudah tersedia. Kau udah bilang data yang dibutuhkan sudah tersedia, tapi detailkan datanya. Data apa? Ya kan? Berarti kau tahu data itu ada, tapi kau nggak sebutkan data yang ada itu ada data apa, ya deh ya? Iya, Sensei. Oke, thank you ya, Arsita ya. Oke, terima kasih. Terus yang lain mana itu lagi? Nomor 7, sudah. Nomor mana itu Anita? Anita mana Anita? Hadir Sensei. Orang Trenggalek. Ya. Kamu bicara? Siap. Oh ya. Ayo, Baik, selamat pagi Sensei dan teman-teman. Ya. Izin mempresentasikan proposal saya. Judulnya Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh Perum Perhutani Kota Kediri. Jadi di latar belakang saya sedikit menjelaskan tentang pentingnya pajak, lalu saya jelaskan tentang objek saya, yaitu Perum Perhutani, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, yaitu di bawah koordinasi Kementerian BUMN, yang mana BUMN itu sendiri ditetapkan sebagai pemungut pajak PPh Pasal 22 atas pembelian barang. Cuman di latar belakang ini saya mungkin kurang menyebutkan dasar hukumnya. Lalu terlebih instansi ini memiliki terlebih instansi ini memiliki ketentuan khusus di ketentuan perpajakan, yaitu PMK nomor 34 tahun 2017, sehingga saya perlu meninjau adanya perbedaan teori terkait kewajiban perpajakan dengan aplikasi di lapangan. Lalu apabila terjadi ketidaksesuaian atau gap, juga dapat diketahui permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
oleh Perum Perhutani. Kemudian bagaimana kepatuhan bendahara dalam melakukan penyetoran selama tahun 2020. Lalu yang ketiga, bagaimana kepatuhan bendahara dalam melakukan pelaporan SPT massa atas pengadaan barang selama 2020. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui permasalahan pada pelaksanaan pemungutan oleh bendahara Perum Perhutani Kota Kediri. Yang kedua, mengetahui kepatuhan bendahara dalam melakukan penyetoran atas pengadaan barang selama tahun 2020. Yang ketiga, mengetahui kepatuhan bendahara dalam melakukan pelaporan atas pengadaan barang selama 2020. Lalu metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari data dan informasi terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22. Lalu ada juga wawancara. Untuk jenis datanya, data primer berupa wawancara, lalu data sekunder berupa daftar pembelian barang selama 2020, bukti pungut PPH Pasal 22, bukti penyetoran, lalu ada juga SPT massa PPH Pasal 22 selama 2020. Untuk tekniknya, teknik wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat semi terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Anita. Jadi gini deh ya, jadi di latar belakang itu banyak sekali yang aku koreksi dan yang harus lebih dikembangkan. Ini jadi KTTA? Iya, Sensei. Tapi Oke, good. Proposalnya tidak seperti ini, Sensei. Oke, good. Jadi harus ada sumbernya deh ya. Jangan ya sama seperti tadi, jangan membuat pernyataan-pernyataan, dan kalau memang ada dasar-dasar hukum yang mengatur tentang BUMN perhutani ini yang lebih komprehensif, tolong dimasukkan ya, karena ini memang banyak sekali yang tidak ada. Jadi nih contohnya ya, dengan penelitian ini dapat diketahui apakah sudah melakukan cut off dengan benar, salah satunya apakah terdapat kesesuaian data. Tuh, kalau kontribusi nggak masalah. Nah, terus yang pertama, ini aku ada ini. Penerimaan perpajakan sangat bergantung pada wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai yang dilakukan dalam perundang-undangan. Itu di paragraf pertama. Paragraf pertama ini seperti pendapat. Tapi karena aku tidak tahu itu pendapat siapa ya, dan kau tidak menyebutkan sumbernya, ya aku pikir itu pendapatmu. Ya kan? Terus ini bukan ini tidak, tempatnya tidak sesuai di sini. Oke ya, Anita ya. Jadi next time banyak sekali yang harus bisa dikembangkan di latar belakang. Terus satu lagi di tujuan penelitiannya, di nomor D, yang nomor 3D itu menambah wawasan, itu yang nggak usah lah, Dek. Itu kan pokoknya yang tujuan penelitianmu ya ABC itu aja, ya, sesuaikan aja dengan itu, oke? Siap, Sensei. Terima kasih, Sensei. Ya, terima kasih ya, Dek. Ya, aduh, jangan diam-diam aja ya, Anita ya. Ya. Oke. Yang lain? 2 lagi nih, 22 sama 24. Ray dan Ru. Renaldo mana Renaldo? Hadir, Sensei. Ya, presentasi lah kau. Belum kan? Belum. Ya. Jadi selamat pagi Sensei dan teman-teman. Judul proposal saya itu tinjauan pemanfaatan insentif pajak penghasilan final UMKM di Kabupaten Lebak. Nah, di latar belakang, secara garis besar saya itu menjelaskan tentang pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Nah, habis itu saya menyinggung tentang COVID juga, jadi dampak COVID ke UMKM, lalu membahas juga sedikit tentang insentifnya, lalu biar ada latar belakang sama rumusan masalahnya bisa berhubungan, saya kasih data tentang UMKM di Kabupaten Lebak, di tempat yang ingin saya teliti. Oke. Nah, habis itu pertanyaan penelitiannya itu ada 2. Yang pertama,
bagaimana pengaruh pemberian insentif pajak penghasilan final UMKM terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Lebak, dan yang kedua itu apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan insentif pajak penghasilan final UMKM di Kabupaten Lebak. Oke. Lalu tujuannya itu intinya untuk menjawab perumusan masalahnya. Habis itu metode penelitiannya, data yang saya pakai itu berupa data non-numerik dan juga data numerik. Jadi metodenya itu campuran. Oke. Habis itu jenis datanya data primer karena didapetin langsung dari narasumber, yaitu ada UMKM sama KPP-nya. Oke. Itu tekniknya itu ada 2, teknik kuesioner sama teknik wawancara. Sudah, Sensei. Oke, good. Jadi aku potong itu di latar belakang ya. Jadi di latar belakang Indonesia merupakan negara berkembang. Hal ini disebabkan tidak dipungkiri suatu saat perekonomian Indonesia. Ya mungkin ya, tapi hal-hal seperti ini jangan dimasukkan seperti itu deh ya. Maksudnya kalau memang ada penulis lain yang membuat seperti itu, ya silakan aja. Ya, masukin aja di situ. Tapi kalau misalnya ini ya semua orang juga menyatakan seperti itu deh. Tapi ini ingat, ini artikel akademis, ya. Jadi jangan berpendapat yang tidak ada dasarnya. Oke? Baik, Sensei. Oke, thank you. Satu lagi, Renaldo. Siapa ini? Runeva Adami. Mana? Ya, Sensei. Ya, silakan. Kenapa nggak pernah aku dengar suaramu? Oke. Selamat pagi, Sensei dan teman-teman. Judul proposal penelitian saya, pengaruh strategi bisnis dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke. Latar belakang, penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau loopholes dalam peraturan perpajakan, dan praktik tax avoidance yang dilakukan berdampak pada penurunan target penerimaan perpajakan. Penelitian ini beberapa kali telah dilakukan sebelumnya, salah satunya dilakukan oleh Wahyuni dan Satyarjo pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan hasil bahwa strategi bisnis memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur dan mengetahui pengaruh karakteristik bisnis terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat praktis, yaitu membantu perusahaan manufaktur dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan penghindaran pajak. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu memberikan referensi untuk penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian serupa sesuai dengan batasan yang dituliskan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian yaitu kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama variabel dependen yaitu penghindaran pajak, penghindaran independen yaitu strategi bisnis dan karakter eksekutif. Oke. Populasi dan sampel. Pertimbangan yang ditentukan yaitu pertama perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan secara terus-menerus dan terpublikasi pada situs Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menyajikan data secara lengkap terkait dengan variabel penelitian ini. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang berupa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek di Indonesia melalui website IDX. Oke. Sudah, Sensei. Oke. Ada yang hilang nggak, Dek, dari proposalmu?
Runeva? Kau merasa nggak ada yang hilang dalam proposalmu? Pertanyaannya Sensei. Pertanyaan penelitian tidak ada sama sekali kan? Iya Sensei. Aku nggak salah ya? Iya Sensei. Ini jadi KTTA? Enggak Sensei. Enggak kan ya. Jadi next time hati-hati ya, Dek ya. Dan itu pertanyaan penelitian itu bobotnya besar kan? Ya. Hati-hati ya. Next Baik, time ya. Oke, kemarin itu tadi di kelas 11 juga ada yang hilang. Apanya yang hilang? Ya, kan aku sudah bilang. Kalau jadwal penelitian sama literatur, aku nggak peduli. Asal ada aja, aku kasih 5. Aku kasih full mark. Ada yang nggak ada, ya aku potong. Masa aku kasih nggak ada barangnya? Ya, oke ya, Runeva ya, Dek ya. Jadi next time sebelum dikirim, ya cek lagi. Kan aku udah berulang-ulang bilang. Ya, dan ini poinnya 25. Ya. Jadi aku kalau ditanya nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi anyway kan tidak terlalu banyak aku potong. Karena kau sudah bagus kau menerangkan dari latar belakang. Aku suka latar belakangmu. Kau bicaranya terstruktur. Ya. Nanti kalau KTTA buat seperti itu latar belakangnya terstruktur. Terus tujuannya sudah oke dan manfaat itu nanti manfaat penelitian itu nanti naikkan di latar belakang ya, Runeva ya. Ya. Baik, Sensei. Jadi dia tidak section sendiri, yang section sendiri itu pertanyaan dan tujuan penelitian. Oke. Nah, sekarang sebentar. Oke. Ini kalau ada yang mau bertanya tentang kuliah kita hari ini, silakan. Jadi udah semua ya proposal ya, udah semua presentasi. Kalau ada yang belum, jawab aja sekarang. Nggak ada ya, nggak ada yang miss ya. Oke, good. Kalau nggak ada yang jawab, berarti semuanya sudah selesai. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya, kalau nggak salah. 10 menit. 10 menit. Oke, silakan Dek kalau ada yang mau ditanyakan mengenai kuliah kita hari ini. Oke, sebutkan aja nomornya nanti aku ini. Nomor 13 Sensei. 13. Oke, silakan Fadila Sekar Kinasi. Silakan Dek. Ya mau nanya terkait coding Sensei. Kalau misalnya coding, yes. Kalau misalnya satu penelitian dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, itu nanti masing-masing peneliti harus membuat coding yang berbeda atau bisa sama, Sensei? Oh no. Jadi gini, Dek. Jadi kalau misalnya coding, ya, misalnya kalian membuat ada 3 orang nih dalam satu penelitian, penelitinya ada 3. Coding itu adalah hal-hal yang harus kalian setujui bersama. Karena, Dek, hasil penelitian itu kan nanti akan 1, bukan 3. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian lebih dari 1 orang, ya, kalian harus sepakat dulu nih. Gimana nih kita mengkodenya supaya misalnya ada si A, si B, si C. Nah, jadi nanti si A dan si C dan si B sama interpretasinya. Jadi tidak berbeda, ya. Jadi kalau dalam satu penelitian ada lebih dari 1 penulis, itu semua dihitung 1, Dek. Ya, baik analisisnya, baik yang ada juga mereka bagi-bagi kerjaan itu. Ya, aku nulis latar belakang, kau nulis analisis, aku nulis kesimpulan. Tapi untuk analisis, ya untuk melakukan analisis bukan mengetik analisis ya, untuk melakukan analisis, nah coding itu kan termasuk dalam proses analisis. Ya. Nah, itu harus dilakukan ketiga-tiganya. Jadi jangan nanti si A menginterpretasikan Y, terus si B menginterpretasikan Z, padahal untuk paper yang ditulis bersama-sama. Ya, oke Dek. Jadi harus sama sepakat dulu ya. Ya Sensei, terima kasih Sensei. Oke, ada lagi yang mau tanya nomor berapa? Nomor 7 Sensei. Nomor 9. Aurora. Nomor 9 Sensei. Aurora kan? Ya. Oke. Iya Sensei. Nah, kalau di latar belakang tadi kan kata Sensei lebih baik kasih kalimat pendapat itu yang berdasar gitu Sensei kan, bukan kalimat pendapat kita pribadi. Jadi ada dasarnya gitu. Nah, kalau misalnya saya mau
kasih kalimat pendapat di latar belakang itu, tapi saya dapat datanya itu dari website atau internet itu, menurut Sensei itu kredibel atau enggak, Sensei? Tergantung Boleh dulu digunakan atau dari enggak? mana kau dapat. Misalnya contohnya dari mana? Kalau dari Kompas atau media-media yang masih punya reputasi bagus, oke. Atau misalnya dari situs IMF, World Bank. Tapi kalau misalnya situsnya dari Tagar ID, udah gitu babe.com, wah itu jangan, ya. Ya. Oh, Jadi berarti kalau kayak kompas.com atau Liputan 6 itu bisa ya, Sensei? Kayak masih bisa. Oh, Tapi kalau misalnya, kalau aku sih tidak menyarankan seperti Tribun, seperti Tagar, seperti apa lagi? Yang website yang isinya banyakkan ya mungkin dipercaya. Atau misalnya blog orang, blog pribadi. Jadi blog pribadi itu jangan dijadikan referensi ya. Misalnya matondang.elsasiburen.com itu aku membuat ini blog ini pendapat itu pendapatku pribadi. Itu tidak bisa kalian jadikan referensi akademik. Nah, yang bisa kalian jadikan referensi akademik itu adalah yang memang diterbitkan di artikel akademik. Seperti KTTA. Nah, itu bisa kalian jadikan referensi. Atau di jurnal, ya. Itu bisa kalian jadikan referensi akademik. Atau di media-media yang punya reputasi bagus. Misalnya itu Liputan 6, mungkin kayak Metro, mungkin kayak Kompas. Nah, tapi kalau misalnya modelnya kayak cerita-cerita sekarang itu kan banyak di Tagar lah, di Tribun lah, ya. Bukan, aku tidak mendiskreditkan media tertentu, tapi kadang-kadang kan ada yang ya mengertilah kalian bagaimana reputasi, ya. Jadi kadang-kadang sumbernya itu harus terpercaya. Oke, Dek ya? Oke, Sensei mau nanya lagi. Kalau misalnya yang misalnya di suatu blog gitu, misalnya bukan blog yang terpercaya tadi, saya misalnya kayak blog pribadi, tapi dia mengutip pendapat dari tokoh yang seperti menteri atau presiden gitu, gimana Sensei? Tapi dia bukan di blog yang terpercaya gitu. Misalnya gini, aku membuat blog, aku punya blog, terus aku membuat pendapatnya misalnya Pak Erick Thohir, gitu kan? Nah, Erick Thohir mungkin mengenai penanganan COVID. Nah, kan kau bisa pasti cari. Pasti aku mendapatkan pendapatnya Pak Erick Thohir itu di media tertentu. Jadi selalu pergi ke media primernya. Jangan mengutip dari aku. Nah, ingat nggak dulu kita ada kelas. Jadi kalau aku mengquote seseorang, ya misalnya paperku terbit misalnya di jurnal, ya kan? Tapi di paper itu aku mengquote orang, misalnya mengquote Aurora 1996 misalnya. Nah, kau pergi langsung ke Aurora 1996, jangan ke Tiburian 2020. Jadi ke sumber primernya, ya. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi kau lihat di blogku, aku mengquote Erick Thohir, kau copy paste aja apa yang dibilang di situ, apa yang dibilang Erick Thohir, kau copy paste di Google, pasti kelihatan tuh. Aku mengquote dari mana, gitu kan? Jadi langsung ke dokumen primernya. Begitu ya, Aurora ya. Oke, Sensei. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama, Dek. Ada lagi? Kalau Sensei, kalau quote-nya dari seminar gitu, Sensei? Seminar apa ini contohnya? Seminar. Ya. Seminar kampus. Ya gitulah, Sensei. Kalau seminar kampus nggak masalah, ya kan? Atau seminar-seminar yang berbau akademik nggak masalah. Atau misalnya seminar-seminar kedokteran, seminar-seminar profesional, misalnya seminar-seminar lawyer, seminar-seminar dokter, seminar-seminar akuntan, it's okay. Gitu. Tapi jangan pula kau buat ya, kalau buat contohnya nih Dies Natalis, nggak masalah. Karena biasanya kalau Dies Natalis kampus itu kan ada paper-paper yang dipresentasikan, ya kan? Itu it's okay. Tapi jangan pula kalian buat seminar-seminar kongko-kongko kan, ya kan? Seminar kongko-kongko 2020 di Binjai katanya, wah udah nggak betul itu daftar, ya. Jadi pokoknya lihat dulu nih reputasinya seperti apa. Kalau misalnya Dies Natalis, terus reuni Akbar Stan kan sering ada paper-paper itu dipresentasikan, nggak apa-apa. Terus misalnya yang baru-baru kemarin itu
call for paper perpajakan atau seminar nasional keuangan negara, itu nggak apa-apa ya, karena itu sudah termasuk event yang resmi yang diadakan oleh institusi resmi. Ya, Grafta ya. Izin bertanya. Oke. Nomor berapa? Dinda, oke silakan. Kalau misal ambil dari web, nah tapi web resmi gitu kan, Sensei. Ya. Misalnya web apa, Dek? Webnya BPKP atau ya nggak apa-apa, it's okay. Ya, tapi di situ saya kemarin kan cari, tapi nggak ada tanggalnya gitu sih. Jadi kan kalau web itu kan kayak harus ada tanggalnya gitu kan? Oh jadi gini, jadi kalau kalian kemarin membaca di APA manual yang bagaimana caranya men-cite references ya. Jadi kalian harus lihat nih, benar. Kalau kita men-citing references, ya, kalau kita mengambil reference dari sesuatu, misalnya yang dari internet, ya, yang dari internet itu kalian buat aja, walaupun tidak ada tanggalnya di website itu, kalian buat aja diakses tanggal sekian. Nah itu loh, ya deh ya. Itu. Jadi karena biasanya gini nih, tidak semuanya data-data yang ada di internet itu dibuatkan kapan dia diupload, gitu kan maksudnya kan, Dek? Iya. Nah, tidak semuanya seperti itu. Jadi caranya adalah dengan cara kalian bilang BPKP, kan nggak tahu nih tanggalnya BPKP misalnya, tapi kan pasti kalau tahun kelihatan, biasanya kalau tahun kelihatan. Kalau ya kan? Tahunnya ada, tapi cuma iya. Tanggalnya nggak apa-apa. Jadi BPKP, 2020. Terus nanti di literatur review kalian buat nih, diakses tanggal sekian. Kapan kau mengakses itu? Itu, ya. Coba aku kasih tunjuk, ada nggak yang kayak di paperku kayaknya nggak ada deh. Tunggu, bentar. Aku kasih tunjuk contohnya ya. APA from web page. Oke. Oke, bentar ya. Sensei. Ya. Misal kalau yang di web BPPK itu yang penulisnya itu pegawainya gitu berarti juga nggak apa-apa, Sensei? Ya nggak apa-apa. Tapi tulis di websitenya. Websitenya yang kalian tulis. Bentar ya, aku kasih contoh dulu ya. Bentar. Ini ada kok ini. Nggak ada. Bentar ya. Why, when, oke. Nah, ini dia. Start share. Nih. Nah, lihat nih. Ini kan? Nah, ini misalnya BPKP. Kelihatan ya? BPKP 2013 misalnya. Ini nggak ada tanggalnya. Terus judulnya apa? Retrieve atau akses ya. Nah, kalian tarik tanggal berapa? Ya kan? Kalian akses tanggal berapa? Ya, kelihatan nih. Dari www sekian. Ya. Tanggalnya ada, sumbernya pun ada nih. Ya. Oke? Nah, jadi ini nggak masalah. Misalnya nggak ada ketahuan nih siapa penulisnya yang di website BPKP. BPKP misalnya, BPKP 2020. Judulnya apa? Kalian akses kapan? Terus
Dari mana? Copy paste aja dari browser HTTP-nya itu. Oke, Dek ya? Oke. Terus, oke. Ya, sama-sama, Dek. Oke. Ada lagi yang mau ditanya satu lagi? Sensei. Nomor berapa? 5. 5. Oke, silakan Anita. Tadi di awal PPT itu kan dalam membuat transkrip wawancara itu menjaga anonimitas partisipan ya, Sensei. Itu berarti kita nggak boleh nyantumin nama yang diwawancarai apa begitu, Sensei? Soalnya di KTTA cutting tuh ada yang pakai nama. Oh, nggak masalah. Jadi gini, Dek. Nah, ini dia. Jadi ini kan berarti orangnya tidak keberatan. Ya. Orangnya tidak keberatan kalau sebutkan identitasnya. Ada yang keberatan. Ya. Jadi makanya dari awal etika, kan kita belajar kemarin kan etika penelitian kan? Ya. Etika penelitian pertama kalau kalian melakukan responden atau wawancara, kalian tanya dulu. Ya kan? Bersedia nggak direkam? 1. Bersedia nggak Bapak membuat ininya, menyertakan namanya. Nah, kalau misalnya tidak bersedia, kalian coding. Misalnya, ya, misalnya respondennya Anissa, Aditya, Afifah, Ahmad. Ya kan, ada 5 nih. Ya kan? Terus semuanya nggak bersedia diungkapkan identitasnya. Nah, jadi yang gampang itu ya identitasnya nomor absen. Ya kan? Karena nggak banyak orang yang tahu nomor absen kalian kan. Ya mungkin Faris saja nggak tahu berapa nomor absennya G Semara Putri, kecuali dia nggak punya ini. Ya, jadi misalnya nih, kalian punya responden 5 tadi, 5 orang. Ya. Tidak berkenan diungkapkan identitasnya. Jadi kalau mereka tidak berkenan, jangan coba-coba kalian ungkapkan, itu sudah salah. Ya, kalau tidak berkenan, berarti buat aja. Oh, Anissa kodenya 01. Terus Afifah kodenya 02. Aditya kodenya 03. Nah, itu pun coding yang hanya kalian tahu. Ya. Nah, menjaga anonimitas. Ya. Jadi kalau nanti kalian tampilkan responden 01, responden 02, responden 03, itu hanya kalian yang tahu. Ya. Ya, Anita ya. Berarti kalau memang diizinkan tetap dicantumkan ya, Sensei? Ya, kalau memang diizinkan. Karena itu yang harus pertama kali kalian tanya. Lalu untuk itu kan kata demi kata itu apa memang seharusnya seperti itu ya, Sensei? Nggak boleh diringkas aja gitu kalau terlalu panjang? Ya, itulah makanya gunanya coding. Coding itu untuk meringkas kata-kata. Kalau verbatim itu tadi kan aku bilang stenografer. Nggak semua orang punya kemampuan seperti itu, Dek. Ya, nggak semua orang punya kemampuan apa yang kita bicarakan dia bisa ketik. Nggak semua orang. Jadi makanya dikembangkan coding. Ya, Anita, coding itu seperti tadi itu hanya retrieve informasi-informasi yang penting saja, ya, tanpa mengurangi kualitas, tapi mengurangi kuantitasnya, ya kan? Nah, jadi informasinya misalnya transkripnya 30 halaman, tapi kan bisa dibuat summary-nya dari 30 halaman itu, ya toh? Nggak semuanya harus dicatat. Sama seperti kan tadi kalau aku ngajar ini, nggak semua kalian ini kan, kalian catat apa yang aku omongin. Yang catat kan yang penting-penting aja. Oke? Gitu ya? Terima kasih. Oke, sip. Nanti itu tadi ada yang mau nanya, cuman kayaknya ini aku udah nggak sempat lagi deh, karena ini aku mau ngajar lagi jam 11:30. Disimpan aja. Jadi gini ya. So far ini, ya Grafta sama Anissa, sama tadi lah beberapa teman yang ini. Jadi ingat, kita nggak lama lagi sekolah, kuliah. Ya. Ini nanti kan kita masuk tanggal 7. Nah gini, selama kuliah ini, selama libur kalian, ya, hubungin dosen-dosen pembimbing. Ya, jadi gini deh, Tuhan itu ngasih waktu sama kita semua 24 jam. Sama, buatku, buat Aurora, buat Anita, buat Fadila, buat Arif Prasetya, itu sama-sama 24 jam semuanya di seluruh dunia. Yang Tuhan yang membedakan itu apa? Pilihan. Ya. Jadi kalau aku, ya,
atau 2 jam untuk mengerjakan KTTA. Karena KTTA inilah ultimate goal kalian. Inilah tujuan utama kalian. Semua yang kalian kerjakan selama 6 semester ini akan sia-sia kalau kalian tidak menyelesaikan KTTA. Jadi hubungilah dosen-dosennya. Ya, segera hubungin dosen-dosennya. Jadi kalau aku sih, ya aku dengan KTTA aku sih hari ini udah tanda tangan proposal. Jadi mereka selama liburan sudah mengerjakan materinya. Aku nggak mau lagi bicara-bicara proposal. Ya. Jadi aku pikir kalian walaupun di tanggal 8 ya, 8 Januari ya, untuk submit 4 sampai 8 Januari ya, kalian segeralah supaya bisa kerja. Ya. Proposal sudah oke, berarti dosen pembimbingnya sudah setuju. Ya. Nah, kalian kerjakan aja, nanti kan ada libur lagi semester, nanti kalian kerjakan lagi di situ. Aku sih inginnya begitu. Jadi, Dek, gunakanlah waktu liburan ini dengan baik. Ya berilah 1 atau 2 jam untuk mengerjakan KTTA. Ya, setiap hari seperti itu, biasakan memilih yang baik. Jadi kalau kalian biasakan memilih tidur, ya tidur aja nanti kita 24 jam. Nah, sementara kalau 24 jam itu banyak yang bisa kita lakukan, Dek. Ya. Orang 24 jam itu bisa macam-macam lah. Bisa kerja, bisa ngurus anak, bisa sekolah, bisa tidur juga. Nah, tapi ya pilihlah yang baik dan usahakan supaya apa yang kalian kerjakan 6 semester ini tidak sia-sia hanya karena kalian salah memilih alokasi waktu. Ya. Jadi prioritaskanlah KTTA kalian ini. Aku pikir juga dosen-dosen pembimbing kalian akan mengerti. Ya, jadi sama aku sih kalau kelas Pensos ini tidak usahlah kalian khawatirkan. Kalian sudah memulai dengan baik dan progresnya juga baik. Aku senang sekali. Ya, ini kelas ini termasuk kelas yang ramai dibanding kelas-kelas lainnya. Ya, maksudnya ramai yang aktif ya dibanding kelas-kelas lainnya. Jadi aku semangat nih kalau ngajar kelas 07 ini. Ya, karena interaktif. Ya, jadi terima kasih lah buat kerjasamanya. Kita ketemu lagi nanti tahun baru. Jadi kalian sehat-sehat, Dek. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Karena ini aja setahun udah mau lewat, cepet banget. Tahun 2020 ini kan kayak lewat gitu aja kan. Kayak ada yang hilang 1 tahun ini. Tapi nggak apa-apa, semoga tahun depan lebih baik. Semoga ada waktunya nanti kita bisa ketemu face to face. Mungkin ya kalau aku ngajar lagi di semester 6, semoga kita ketemu. Terus ya sehat-sehat lah ya, itu yang paling penting. Buat yang Natal, aku ucapkan selamat merayakan hari Natal. Dan buat selamat tahun baru buat kita semua. Sampaikan salam buat keluarga dan orang tua. Kita ketemu lagi Januari tanggal 9 ya, Dek ya. Jadi manfaatkan waktunya, entah itu KTTA atau kalian belajar untuk UTS. Karena nanti UTS kita kalau aku tidak salah dia multiple choice, kalau aku nggak salah ya. Tapi nanti kalau ada ini, aku akan infokan sesegera mungkin. Karena UTS kalian itu akan Februari kan? UAS. Ya kan, Februari. Jadi itu tidak lama lagi dari tanggal kita sekolah, dari tanggal kalian masuk kuliah. Tapi ya tolong help me to help you. Aku ini sekarang kan A- dengan A rata-rata. Ya kalau bisa nanti semuanya A. Ya, tuh. Ya. Jadi kalian pun lulusnya dengan enak. Oke, Dek. Jadi kita selesaikan sampai di sini. Sampai ketemu kita tahun depan. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, bye-bye. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Terima kasih. Terima kasih.